Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semuanya dalam keadaan ceria. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah. Kita harus selalu menjaga kesehatan ya, apalagi pada masa pandemi sekarang ini. Oke, sebelumnya minggu lalu kita telah mempelajari dengan yang namanya teks narasi. Apakah ada masih ingat apa itu teks narasi? Ya, betul sekali. Teks narasi adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktu. Contoh dari teks cerita narasi ini seperti cerpen, novel, dan juga ada karangan khayalan atau yang disebut dengan cerita inspiratif. Sebelumnya, minggu lalu Ibu telah menyuruh kalian untuk membaca teks cerpen kan? Hayo, judul cerpen apa yang telah kalian baca? Ya, Asna? Berawal dari mimpi. Oke. Laskar Pelangi. Oke. Ada juga, oh iya, karakter anak bangsa. Jadi, dalam teks cerpen tersebut, kita akan dikenal dengan yang namanya struktur teks cerita. Jadi apa itu struktur teks cerita? Jadi dalam struktur teks cerita itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Selanjutnya yang keempat ada reorientasi. Jadi struktur teks narasi itu terdapat 4 struktur. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian orientasi ini kita akan dikenal dengan yang namanya tokoh, alur, ada latar tempat, latar suasana, dan juga ada latar waktu. Kemudian pada bagian kedua yaitu komplikasi, ini merupakan bagian pemicu konflik. Jadi adanya konflik dalam cerita yang akan menimbulkan penyelesaian. Kemudian pada bagian resolusi, ini merupakan bagian penyelesaian dari konflik sebelumnya. Selanjutnya pada bagian reorientasi, ini merupakan bagian penutup teks cerita. Biasanya berisi pesan moral yang terdapat dalam teks cerita tersebut. Selanjutnya, ciri kebahasaan dalam teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Jadi, metafora ini merupakan kata yang bukan sebenarnya atau kiasan. Seperti raja siang, ada raja malam, ada juga tulang punggung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu menggunakan kata kerja transitif dan juga intransitif. Jadi kata kerja transitif itu merupakan kata kerja yang membutuhkan objek, seperti Dono makan jeruk. Kemudian kata kerja intransitif itu merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek, seperti Dono jatuh, Dono menangis, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata benda, kata sifat, frase, atau klausa. Dan yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Misalnya, kata lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada langkah-langkah cara membuat teks narasi. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan juga amanat cerita yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan sasaran pembaca atau segmen pasal seperti apa yang akan kita bidik nantinya. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan rancangan mengenai peristiwa. Alur seperti apa sih yang akan kita tulis nantinya? Kemudian yang keempat, kita harus menentukan rangkaian urutan peristiwa. Dari yang pertama ada pembukaan, kemudian ada perkembangan cerita, dan selanjutnya ada akhir cerita. Selanjutnya yang kelima, kita harus membuat rincian dan penjelasan mengenai kejadian utama secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung cerita kita nantinya. Selanjutnya yang keenam, kita harus menyusun dengan yang namanya tokoh, watak, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, kita harus memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca yang akan kita tulis nantinya. Apakah sudah sesuai dengan EZD atau dengan sesuai dengan PUEB yang benar. Selanjutnya, model teks cerita narasi.
Ayo buka dulu buku paket kalian pada halaman 14. Di situ terdapat dua contoh teks narasi. Baca dulu ya anak-anak dan tentukan di mana letak perbedaannya. Setelah kalian membaca kedua teks narasi tersebut, kita mengetahui letak perbedaan. Yang pertama, teks narasi yang menceritakan seorang pemuda yang terobsesi menjadi seorang pahlawan setelah menolong anak kecil yang hendak dibunuh oleh penjahat. Setelah mengikuti latihan yang cukup keras, pada akhirnya pemuda tersebut mampu menjadi seorang yang sangat kuat untuk menjadi seorang pahlawan. Kemudian pada teks cerita narasi yang kedua kita mengetahui letak perbedaannya, yaitu cerita yang mengisahkan seorang dua putri kembar yang hidup di tengah hutan lalu bertemu dengan seorang pemburu. Kemudian mereka berdua diajak ke rumah saudagar tersebut untuk dijadikan sebagai anak angkatnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan adakan kuis ya anak-anak. Jadi jangan lupa untuk mempelajari ulang materi hari ini yang telah Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.